semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa, podcastnya PKBI Bantul. Teman-teman, kali ini kita akan ngobrol sama teman-teman Sabah Healthcare gitu ya, dari SMA N1 Bantul. Hari ini saya sudah bersama Kak Via sama Kak Syafa. Oke. Nah, boleh perkenalan dulu lebih lanjut dong, Via dan Syafa di SHC. Itu SHC itu sebenarnya apa? Dan teman-teman tuh posisinya di SHC sebagai apa? Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Maria Lovia di SHC sebagai divisi PR. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Syafa Norovinanda, biasa dipanggil Syafa. Di SHC ini saya sebagai sekretaris. Oke, jadi teman-teman, SHC itu kepanjangan dari Sabah Healthcare. Sabayut Sabah Healthcare. Youth Healthcare. Nah, itu tuh apa sebenarnya? Jadi Sabayut Healthcare atau sering kita sebut sebagai SHC itu adalah salah satu unit kegiatan kesiswaan atau kita bisa sebut organisasi di SMA Negeri 1 Bantul yang bergerak di bidang kesehatan. Di SHC ini ada beberapa divisi dan juga SI. Divisinya itu contohnya ada genetika, PIKR dan juga PMR. SI-nya itu ada SI humas, SI brain dan juga ada SI evaluasi. Sudah sejak kapan adanya SHC? Jadi SHC ini kan sebenarnya mulainya itu dari ada 3 divisi tadi. Dari ada PIKR, genetika dan juga ada PMR. Nah, kemudian karena akan diadakan lomba sekolah sehat, maka digabungkan pada tahun 2012. Gitu. Dan Udah lama banget ya? Iya, menjadi SHC. Sudah dari tahun 2012. Betul. Berarti sudah sekitar 14 tahun SHC ada di SMA 1 Bantul. Nah, tujuannya sebenarnya terus untuk apa SHC itu ada? Tujuan SHC ini sebenarnya sesuai dengan visi kita, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat dan juga warga sekolah yang peduli akan kesehatan. Jadi lebih ke meningkatkan awareness siswa-siswi SMA Negeri 1 Bantul tentang kesehatan. Oh gitu. Berarti ada perhatian khusus gitu ya untuk teman-teman yang ada di SMA 1 Bantul. Nah, bicara tentang kesehatan nih, Kak Esti mau nyinggung sedikit tentang kesehatan reproduksi. Menurut teman-teman, penting nggak sih remaja untuk tahu atau paham tentang kesehatan reproduksi kayak gitu? Penting banget menurut kami karena di masa remaja ini tuh masa transisi di mana tubuh kita itu memiliki perubahan hormon dan juga perubahan fisik. Jadi kita tuh kan lagi masa pubertas. Nah, penting banget untuk kita tuh mengetahui tentang kesehatan reproduksi kita sebagai remaja juga zaman sekarang. Biar kita tuh nggak kemakan hoax atau kayak kemakan informasi palsu di internet. Biar kita lebih aware sama diri kita sendiri sebagai remaja. Teman-teman remaja itu apakah udah mulai ini, Kak Via sama Kak Syafa sudah mulai terbuka belum sih tentang isu kesehatan reproduksi? Kalau aku pribadi memang terbuka itu kalau sekarang kalau anak remaja itu lebih ke sama temennya gitu, karena kalau sama orang tuanya masih kadang ada sedikit malu Canggung gitu ya. Kalau mau cerita sama orang tua kok aduh takut canggung. Iya. Nanti malah obrolannya jadi nggak nyaman gitu. Jadi teman-teman remaja lebih nyaman sama teman sebaya gitu ya. Jadi pasti ada ruang khusus dong untuk ngobrolin atau bicara tentang kesehatan reproduksi gitu. Agendanya SHC apa? Kalau di SHC itu khususnya di divisi PIKR itu ada event namanya FGD Kak. Itu tuh nama Fokus Group Discussion. Iya, forum group discussion. Jadi itu awalnya nanti kami dari divisi PIKR dan juga divisi genetika menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja dan juga tentang nafsa. Lalu teman-teman audiens nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan kasus tentang yang bisa terjadi tentang kesehatan reproduksi itu dan juga tentang nafsa itu. Di situ kami juga membuka ruang untuk mereka saling berdiskusi dan juga tanya jawab bersama kami seperti itu. Di luar itu, di divisi PIKR juga mempunyai proker curhat secara anonim. Jadi kami mempunyai nomor WA yang bisa teman-teman hubungi. Oke, itu bisa diakses oleh
teman-teman yang ada di SMA 1 Bantul. Benar, bisa. Oke, jadi ada nomor khusus untuk curhat anonim. Betul. Gitu. Berarti adminnya dari teman-teman SHC sendiri. Iya, benar. Dari divisi PIK R. Menarik. Nah, selama SHC berproses membuat program-programnya, tantangannya apa aja sih? Tantangannya apa nih, Syaf? Nah, sebenarnya kan pasti banyak ya Kak, karena maksudnya kita selama berjalan ini kan tidak mungkin mulus terus gitu loh. Misalnya kayak ketika kita menyelenggarakan event tuh kadang masih anak-anak di Sahabat tuh kadang untuk ikut event kita masih kurang gitu loh. Untuk Jadi masih harus ayo Ayo, nih iya, harus kayak harus diajak-ajak terus ya teman-teman yang ada di SMA 1 Bantul. Nah, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu kalau menurut teman-teman, kalau remaja masih minim banget pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi, itu dampaknya apa sih? Dampaknya pasti bakalan berdampak banget dan juga bakalan buruk banget bagi kita remaja. Karena kalau kita sebagai remaja itu minim banget pengetahuan atau edukasi tentang kesehatan reproduksi, dampaknya tuh banyak banget ya Kak yang buruk, misalnya tentang kehamilan di luar nikah yang marak banget sekarang. Terus habis itu infeksi menular seksual juga pasti bakalan terkena kalau mereka nggak aware, mereka nggak edukasi diri mereka sendiri tentang kesehatan reproduksi remaja. Betul, apalagi sebenarnya bicara tentang kesehatan reproduksi ini penting untuk diketahui semua remaja ya, Iya, nggak benar. hanya remaja perempuan, tapi Betul. juga remaja laki-laki Laki-laki. kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang penyampaian yang menyenangkan gitu atau yang nyaman buat teman-teman remaja bicara tentang kesehatan reproduksi ataupun seksualitas tuh paling nyaman menurut teman-teman tuh seperti apa? Forum diskusinya atau seperti apa yang ingin diterima oleh teman-teman? Kalau yang kami terapkan sejauh ini masih forum diskusi itu ya Kak. Itu menurut kami udah udah ngikutin perkembangan zaman dan juga anak zaman sekarang itu juga suka untuk berdiskusi. Jadi di FGD itu menggali gitu ya, Iya, isu-isu benar. terkini yang Iya. dialami oleh teman-teman remaja atau hal-hal yang ada di sekitar teman-teman remaja kemudian didiskusikan. Ya, selain itu kan juga kalau di forum grup diskusi ini yang memberikan pematerinya itu memang dari anggota SHC, jadi sama-sama teman sebaya kan biasanya jadi lebih gampang untuk diterima gitu. Mudah berbaur. Lebih mudah berbaur. Nah, kalau bicara soal kegiatan rutin yang dilakukan oleh SHC selain FGD apa aja? Kalau di SHC sendiri itu event rutinnya yang pertama kali kita lakukan di awal tahun itu ada seminar. Seminar itu juga tentang kesehatan, tapi meluas tidak hanya tentang kesehatan reproduksi saja. Ya, dan untuk seminar sendiri itu kita juga tidak hanya untuk lingkup di Sabah saja. Jadi kami ada mengundang dari SMP-SMP yang lain atau SMA-SMA yang lain. Jadi kita bisa selain mendapatkan ilmu bisa mendapatkan teman baru. Selain itu kami juga mempunyai proker Safris, Sabah Free Healthcare. Itu kami seperti memberikan donasi sosial kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Ya, terus habis itu yang sekarang mau kita jalani yaitu adalah donor darah. Donor darah, menarik nih. Kapan itu donor darah? Tanggal 20 Juli guys. Oh, dalam waktu dekat nih teman-teman. Jadi besok di tanggal 20 Juli akan ada donor darah di SMA 1 Bantul bersama teman-teman SHC gitu ya. Nah, tadi kan teman-teman bilang ada konseling sebaya atau konseling anonim melalui WhatsApp. Nah, itu apakah juga ada kegiatan konseling langsung yang dilaksanakan tatap muka gitu dengan teman-teman konselor sebaya? Ada, kami mempunyai proker juga, itu proker konseling sebaya, itu nanti dilakukannya di UKS gitu. Jadi Tempatnya nanti di UKS, iya, ada nanti ruangan teman-teman khusus. teman-teman bisa ke UKS. Oke. Sudah berapa lama Via dan Syafa bergabung di SHC? 2 tahun 2 ini. tahun, kurang lebih 2 tahun ya? 2 periode. Sudah mau purna ya. Pernah. Nah, selama bergabung 2 tahun di SHC, yang paling berkesan tuh apa? Yang paling berkesan, Iya, oke. Kalau menurut aku yang paling berkesan itu kebersamaan kita, dan juga kalau dari event itu event Safris, karena kita tuh bisa langsung berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan masyarakat di
desa tersebut yang membutuhkan gitu. Kita bisa membantu mereka, bisa bersosialisasi dengan mereka gitu. Kalau Syafa? Kalau saya sendiri tuh semua pasti berkesan, apalagi kebersamaan kita dari mulai menyiapkan itu kan pasti jadi tambah dekat antara satu anggota satu dengan yang lainnya. Terus yang membuat lebih berkesan lagi itu dengan adanya event surprise itu, karena untuk mencapai event tersebut itu perjalanannya cukup panjang, cukup banyak rintangan dari yang kita survei, kemudian cari tempat, terus kita harus ke sana yang jaraknya lumayan jauh untuk yang kemarin yaitu di Delingo. Oh, boleh dong cerita sedikit. Gimana kegiatannya di Delingo kemarin? Jadi jadi untuk di Delingo kemarin itu kita ada cek kesehatan, kemudian setelah cek kesehatan kami membagikan sembako, terus ada beberapa kan ada anak kecil itu dari kami juga ikut fun game, terus habis itu kita melukis bareng, kita ada jalan sehat, ada senam bareng juga. Jadi mempunyai pengalaman baru untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di masyarakat di Delingo gitu loh. Iya, jadi langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Iya, keren banget nih teman-teman SHC udah sampai bikin kegiatan yang langsung kena gitu ya di masyarakat. Nah, ada respon seperti apa dari teman-teman lain yang di luar SHC? Responnya gimana tuh teman-teman? Sejauh ini respon dari teman-teman Saba itu, siswa-siswi Saba itu sangat mendukung SHC dan juga respon mereka positif karena memang kegiatan kita kan untuk menyalurkan kebaikan kepada masyarakat secara langsung. Siswa-siswi Saba juga kemarin turut berdonasi Kak, jadi ikut berdonasi untuk mereka yang membutuhkan. Donasinya dalam bentuk apa aja? Bisa dalam bentuk barang dan juga uang tunai. Wah, kemarin itu kebetulan anak-anak ini kan baru pertama kali ada donasi tentang pakaian. Jadi kemarin hampir dapat 100 berapa gitu ya. Oke, jadi pakaian yang masih layak pakai. Iya, betul. Menarik tuh, anak muda sudah ikut mengkampanyekan menggunakan pakaian ngelungsur gitu ya. Nah, itu bukan hal yang saru gitu ya, atau tabu untuk dibicarakan, karena kalau kita bicara soal energi juga ternyata untuk produksi satu pakaian itu butuh energi banyak loh kayak gitu, dan kita sebenarnya masih bisa memanfaatkan pakaian-pakaian yang masih layak digunakan. Keren nih teman-teman programnya. Bicara tentang program-program yang dilakukan oleh teman-teman, sebenarnya kan nggak lepas dari dukungan sekolah. Boleh cerita dong dukungan sekolah seperti apa? Tentu saja sekolah memfasilitasi kami tempat, sarana prasarana, dan juga sekolah itu mendukung penuh Kak kalau kita melaksanakan event. Jadi pasti sekolah itu mendampingi kami, pasti ada yang langsung datang untuk ikut ke event kami gitu. Oke, berarti selalu terlibat ya sekolah, dan tentunya sekolah juga menjadi naungan utama gitu teman-teman dalam berprogram atau berkegiatan di SHC. Seberapa penting sih dukungan dari guru dan kepala sekolah tentunya buat teman-teman SHC? Sangat penting tentunya, karena kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari sekolah pasti event-event kita juga tidak akan berjalan dengan baik. Dan misalnya kita membutuhkan sesuatu kan, kalau kita masih di lingkungan sekolah tuh kalau nggak dapat dukungan juga pasti akan susah gitu loh. Berarti kan misalnya tidak dapat dukungan berarti kita tidak dapat tempat di sekolah, jadi kita harus cari sendiri kan lebih susah. Oke, jadi dukungan penuh gitu ya diberikan oleh guru, kepala sekolah maupun masyarakat di lingkungan sekolah. Nah, aku boleh tanya juga tentang genetika. Nah, kalau genetika ini kegiatannya apa aja? Kalau genetika itu kegiatannya seputar pencegahan anti narkoba ya Kak. Nah itu tuh kita bekerja sama dengan genetika itu di event FGD itu untuk menyuarakan gerakan anti narkoba juga. Lalu pada saat hari narkoba, genetika itu juga mempunyai event Noto Bako. Jadi kita satu hari tanpa tembakau. Jadi kami akan memberikan permen sebagai
sebagai ganti pada orang-orang yang merokok. Biasanya ya, tahun lalu itu kita di Paseban, jadi kami membagikan permen dan juga beberapa cemilan untuk orang-orang yang merokok gitu. Terus kita juga memberikan edukasi sedikit untuk kalau bisa itu mulai mengurangi dalam merokok sendiri gitu. Oke, jadi tetap ada kampanyenya gitu ya. Iya. Bagi-bagi permen tapi juga sambil mengedukasi. Iya, betul. Oke, itu jadi udah juga terjun langsung Iya. ya. Oke. Ada lagi kegiatan SHC yang lainnya? Utamanya yang genetika? Genetika itu beberapa anggota genetika itu juga tergabung dalam organisasi-organisasi pencegahan narkoba yang ada di Bantul, kayak seperti Forlanza, terus habis itu kalau yang tingkat DIY itu ada STAN, seperti itu. Gitu. Jadi memang sudah berkontribusi Iya. di tingkat kabupaten dan provinsi gitu Iya. ya. Oke, genetika juga keren. Berarti ada PIKR, genetika, PMR. PMR. Nah, sekarang kalau bicara PMR apa aja kegiatannya? PMR itu kurang lebih kami berfokus kepada lomba-lomba tentunya dan juga berfokus kepada ekstrakurikuler setiap PMR. harinya. Setiap minggu kan pasti ada ekstrakurikuler. Nah, kita sebagai anggota SHC ini mempunyai kewajiban buat ikut ekstrakurikuler PMR ini, Kak. Jadi karena dari ekstrakurikuler PMR ini kita bisa jadi punya ilmu untuk tentang kesehatan, tentang penanganan kalau ada teman yang sakit, karena kita sendiri juga yang menjadi penolong kalau semisal ada sesuatu, misalnya jaga waktu upacara, itu kan juga kita. Jadi kita mendapatkan ilmu dari ekstra PMR tersebut. Oke. Jadi selalu ada manfaatnya gitu ya. Betul. Untuk apalagi teman-teman PMR ini harus selalu siaga gitu di dalam setiap kegiatannya. Termasuk besok kegiatan donor darah Iya. itu juga bersama teman-teman dari PFI gitu ya. Iya. Nah, bicara soal jaringan dan kerjasama, tentunya kan SHC kerjasama, nggak bisa jalan sendiri. Dari organisasi tadi sudah disebutkan, dari sekolah-sekolah lain mengundang SMA dan SMP dari tempat sekitar. Iya. Apakah SHC juga bekerja sama dengan layanan kesehatan seperti puskesmas? Iya, tentu saja. Sewaktu Safris kemarin itu kami bekerja sama dengan Puskesmas Delingo 2 sebagai layanan fasilitas kesehatan gratisnya, Kak. Jadi ketika warga di sana itu sudah mempunyai BPJS, itu bisa periksa secara gratis. Oke. Jadi teman-teman yang mengumpulkan masanya, Puskesmas Delingo 2 juga terlibat dalam pemberian layanannya gitu. Jadi kolaborasi yang sangat luar biasa dan keren banget nih teman-teman. Jadi menginspirasi gitu, semoga sekolah-sekolah lain juga bisa seperti Sabayut Sabayut gitu. Nah, teman-teman, kalau bicara soal di sekolah sendiri, sebenarnya kayaknya aku dulu pernah dengar 1 hari minum 1 tablet tambah darah. Benar. Itu masih dilaksanakan nggak? Masih sampai sekarang. Boleh diceritakan dong ke teman-teman yang nonton. Jadi setiap Selasa itu kami ada jadwal piket. Jadi bergiliran gitu. Teman-teman dari SHC itu nanti akan dijadwal beberapa orang untuk membagikan tablet tambah darah ke kelas-kelas, ke kelas 10, 11 dan juga 12. Itu masing-masing orang 1 minggu dapat 1. Beneran diminum? Kita pastikan untuk minum, kita oyak-oyak untuk minum. Iya, karena tantangannya kalau bicara soal tablet tambah darah itu biasanya Iya, alasannya tuh iya. pasti nggak bisa minum obat, amis, kayak gitu. Jadi upaya apa yang di teman-teman lakukan gitu untuk mendorong teman-teman sebayanya, ayo minum tablet tambah darah? Lebih ke kita oyak-oyak sih, Kak, karena kan biasanya ada ya SHC di satu kelas itu. Nah, itu mungkin kita bisa ngoyak-ngoyak temennya sekelas itu buat minum si tablet tambah darah itu. Jangan cuman ditimbun di tempat pensil. Betul, jadi harus diminum gitu ya supaya Iya. bermanfaat Benar. dan efeknya juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sendiri gitu ya. Iya. Karena yang akan merasakan dampaknya itu bukan orang lain tapi kita sendiri Kita masing-masing gitu. Dan itu penting banget buat bekal teman-teman remaja supaya gak kekurangan HB gitu ya. Apalagi kalau udah bisa donor darah nih teman-teman gitu. Nah,
menurut teman-teman gimana caranya situasi yang sudah dibangun sedemikian bagus gitu untuk tetap bisa bertahan terus? Kita bangun suasana yang santai. Jangan terlalu menekan atau mempressure gitu. Jadi kita ngobrol santai sama orang-orang, sama teman-teman. Jadi nanti kita bisa sharing gitu Kak, istilahnya, tanpa seseorang itu tuh merasa canggung sama kita atau kayak aduh aku nggak enak nih ngomongin ini gitu. Jadi bisa dengan leluasa. Ya, jadi dengan di konsep santai, menyenangkan kayak gitu, harapannya teman-teman dari SMA 1 Bantul yang lain tuh nyaman gitu ya untuk hadir gitu di teman-teman SHC. Oke. Nah, bicara tentang informasi kesehatan reproduksi, pesannya buat teman-teman yang nonton apa? Buat teman-teman remaja yang lain. Kenapa remaja penting tahu tentang kesehatan reproduksi? Remaja itu penting untuk tahu tentang kesehatan reproduksi karena ini itu untuk kalian. Jadi mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan juga mengedukasi diri kalian tentang kesehatan reproduksi itu adalah tanda sayang kepada diri kalian sendiri. Jadi untuk teman-teman yang belum mengedukasi dirinya sendiri atau belum cari tahu, karena sekarang di internet banyak ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk mencari tahu tentang kesehatan biar kalian bisa aware tentang kesehatan reproduksi kalian sendiri. Dari Syafa? Kalau dari aku sangat penting ya teman-teman buat bisa lebih peduli lagi tentang kesehatan reproduksi, karena yang tahu kita itu kan diri kita sendiri. Jadi kalau kalian tidak mau mengetahui tentang bagaimana cara penanganan kalau ada masalah reproduksi, itu kan juga nanti yang gimana sih? Tahu dampaknya gitu ya. Dampaknya kan kita itu. Jadi teman-teman bisa lebih mulai dari sekarang bisa cari-cari lah informasi, kan juga bisa dari Instagram atau mungkin sekarang TikTok. Mulai banyak orang yang mengedukasi lewat media sosial dan lebih mudah diterima. Betul ya, walaupun informasi melalui media sosial tuh juga tetap harus difilter ya. Jangan sampai teman-teman menerima informasi yang salah dan nggak bertanggung jawab gitu. Pada akhirnya harus cari informasi yang tepat dan bertanggung jawab di instansi-instansi tertentu atau konten-konten yang dapat dipercaya gitu. Nah, terakhir sebenarnya melalui program ECCD ini kita ada tagline namanya sehat setara untuk semua. Jadi sehat setara untuk semua. Nah, makna kata sehat setara untuk semua menurut Syafa dan Via apa? Menurut aku yaitu kita itu mempunyai kesehatan tuh yang tahu kita sendiri, dan walaupun kita itu berbeda-beda, kita tetap bisa saling sharing dengan orang lain untuk mengetahui bagaimana dampak atau tentang informasi-informasi kesehatan tanpa membeda-bedakan gender atau membeda-bedakan dari suku mana gitu, biar lebih mudah diterima. Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Syafa. Jadi mau kita anak kecil, mau kita dewasa, kita cewek, cowok, kita dalam kondisi dan juga bentuk bagaimanapun, kita tuh harus sehat, semuanya sehat. Jadi setara gitu sehatnya gitu untuk semua. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, karena kalau bicara soal kesehatan reproduksi kita tuh nggak ada putusnya. Sampai nanti meninggal pun tubuh kita tuh berpengaruh sama sistem reproduksi kita gitu. Oke, terima kasih teman-teman SHC sudah berkenan datang ke podcast Ruang Temu Rasa, podcastnya PKBI Bantul. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan teman-teman bisa kasih komentar untuk ide-ide podcast selanjutnya. Terima kasih Syafa dan Via. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye.